Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab challenge creating a VPC networking environment for the cafe. Jadi di sini ada skenario-nya. Sophia and Michael are now confident in their ability to create a two-tier architecture because of their experience migrating the cafe's data. They successfully moved from a MariaDB database on an Amazon Elastic Compute Cloud or Amazon EC2 instance to an Amazon Relational Database Service um, or Amazon RDS database instance. In addition, they also moved their database resource from a public subnet to a private subnet. Oke, jadi di sini Sofia dan Nikhil yang sebelumnya itu sudah berhasil memindahkan database dari database di situ ke Amazon RDS. Kemudian memindahkan database tersebut dari public subnet ke private subnet. When Matthew Cafe regular and an OS system administrator and engineer visit the cafe, so Sophia and Nikhil tell him about the database migration. Matthew tells them that they can enhance security by running the cafe's application server in another private subnet that's separate from the database instance. They could then go through a Bayesian hash or jumpbox to gain administrative access to the application server. The application server must also be able to download needed patches. Nah, di sini Mateo sebagai sysadmin menyarankan mereka untuk meningkatkan keamanan database. Nah, jadi akan menjalankan aplikasi server di private subnet terpisah dari database, kemudian menambahkan jambox di public subnet supaya admin bisa masuk ke private instance dengan aman dan memberikan akses internet ke private instance hanya untuk mendownload lewat NAT gateway, bukan langsung dari internet. Nah, langsung aja di sini saya sudah mulai labnya. Kemudian kita ke challenge 1, a business request for the cafe, creating a VPC network that the cafe staff can use to remotely and securely administer the web application. Nah, di sini task 1 kita akan membuat public subnet. Kita buka dulu AWS console-nya, AWS Management Console. Oke. Kemudian nah, oke, kita ke Amazon VPC Console. Kita cari di sini VPC. Kemudian kita lihat di sini lab VPC sudah terbuat untuk kita. Apakah ada? Nah, ini udah ada lab VPC. Kemudian kita akan membuat public subnet dengan optionnya ini VPC ID-nya kita pilih yang lab VPC. Kita ke subnet, kemudian kita klik subnet. Nah, pilih VPC, kita pilih yang lab VPC. Kemudian subnet name-nya kita ketik di sini public subnet. Lalu availability zone-nya kita pilih, kita sesuaikan dengan tempat kita ini ada di US kita. Kemudian kita
kita masukin IP4 subnet CIDR bloknya 10.0.0.0/24 seperti ini. Kemudian kita create internet gateway and second from to the VPC. Oke, ini berarti bagian subnet saya dulu. Kemudian kita ke internet gateway, ini kita klik dulu, lalu kita ke internet gateway. Nah, di sini kita akan buat internet gateway. Nah, di sini name tag-nya kita masukin lab internet gateway. Kemudian kita create internet gateway. Lalu ke bagian action, kita tag to VPC. Nah, di sini kita pilih yang web VPC. Kemudian kita lampirkan internet gateway kita tag. Selanjutnya kita ke root table. Kita lihat, nah ini ada VPC lab-nya. Nah, kemudian kita ke bagian root, lalu kita edit root. Nah, di sini kita edit, lalu kita tambahkan rutenya ke nah ini 0.0.0.0/0. Kemudian kita masukin di sini internet gateway. Lalu kita masukin ya. Kemudian kita save change. Selanjutnya kita lihat di sini task 2 creating a Bayesian host. Nah, kita buka ke EC2 console. Kemudian kita akan membuat instance dengan public subnet di dalam lab VPC. Kita launch instance. Nah, namanya di sini kita masukin Bayesian host. Lalu
Amazon MI tetap ini juga tetap Amazon Linux 2023. Lalu di instance type-nya kita pilih yang tipe mikro. Kemudian di bagian key kanan kita pilih OK. Oke, kemudian kita akan edit bagian networknya. Kita edit, lalu kita ikutin yang di panduan. Ini kita ganti ke web divisi. Kemudian public subnet, kita pilih yang public subnet, oke. Lalu auto assign public IP kita pilih aktifkan. Lalu di bagian security group kita pilih buat security group. Good. Nah, di bagian sini kita SSH TCP port range-nya 22, lalu source type-nya pilih my IP. Kok keluar lagi? Ya, kita ulang aja. Oke, seperti ini bagian network setting-nya. Kita dulu. Kemudian kita cek lagi namanya udah bagian host, kemudian sistem sudah. Oke, lab. Oke, kemudian kita login instance jika sudah selesai.
sini kita lagi meluncurkan inset. Oke, sudah ada. Kemudian kita ke bagian nah, ini kita tunggu aja dia masih initially, belum successful. Nah, di sini kita tambahkan elastic IP address. Lokasinya tetap di sini. Kemudian kita aktifkan. Kemudian kita klik. Lalu ke action, ke associate elastic IP address. Kita pilih instansinya yang ini, Bastion Host. Lalu kita klik connect. Klik connection. Oke, ini saya udah coba masuk ke IP yang diisi dulu, terus berhasil. Nah, seperti ini kita langsung lanjut ke fase 4. Nah, di sini kita akan membuat subnet. Kita cari PVC. Kita cari PVC. Kemudian kita ke bagian subnet. Lalu kita buat subnet. PVC-nya kita pilih yang lab PVC. Nah, subnetnya di sini kita masukin private subnet. Lalu availability zone-nya kita pilih yang sama dengan di public subnet, yaitu tadi USD1A. Kemudian kita masukin IP4 subnet ID airdrop-nya. Lalu kita klik create subnet. Kemudian kita ke bagian
NAT gateway. Kita akan membuat NAT gateway di sini. Kita klik buat gateway, lalu kita masukin namanya adalah name lab NAT gateway. Lalu subnetnya kita pilih yang public subnet. Elastic IP ini kita pilih yang oke, ini kan IP kemudian kita create NAT gateway, lalu kita akan buat versi private juga. Kita taruh table, lalu create root table, kita masukin private root table sebagai namanya. PVC-nya kita pilih yang lab PVC. Kemudian kita create root table, lalu di bagian rute kita pilih edit route. Nah, di sini kita akan menambahkan rute, yaitu ke private subnet. Nah, ini kita pilih yang lab NAT gateway. Kemudian kita save change. Lalu kita akan ke bagian subnet. Kita akan kaitkan ke private subnet. Lalu kita save. Kemudian kita lanjut ke task 7.
lanjut membuat instance itu di subnet privat. Kita kembali ke instance di situ. Lalu kita ke instance, kita akan buat instance. Nah, di sini namanya private instance. Lalu bagian instance type-nya kita pilih yang itu mikro. Kemudian key pair-nya kita pilih yang cookie. Lalu bagian network setting kita pilih edit. Oh, bentar. Ini tadi kan bagian key pair zoom. Begitu. Kita buat baru. Seperti ini. Lalu kita buat bagian network setting. Kita pilih yang lab PPC. Sebenarnya kita pilih yang private. Lalu di security group kita pilih. Oh, kita buat nama security groupnya private instance SP. Lalu ini kita pilih source type-nya custom. Kemudian kita launch instance. Oke, kita lanjut ke challenge kedua,
di business requirement, enhancing the security layer for the private research. Nah, di sini kita akan membuat network ACL. Kita buka PVC. Nah, kemudian kita ke network ACL, buat ACL. Lalu kita masukin di sini namanya adalah lab network SQL. Lalu PVC-nya kita masukin yang lab PVC. Kemudian kita create a network SQL. Lalu kita klik di inbound role, kita edit. Satu, ini dari all traffic. Nah, seperti ini. Lalu kita save change. Lalu kita ke outbound role, kita edit, lalu kita tambahkan role baru, sama kayak tadi. Di sini nomor 1, lalu dari all traffic, kemudian kita save change. Lalu kita pilih, kita edit kaitan subnetnya. Yang private subnet, lalu kita save change. Kemudian kita akan tes network ACL kita. Kembali ke EC2, lalu ke instance. Kita launch instance lagi.
Namanya adalah test instance. Kemudian ini kita tetap, ini kita ganti jadi Tito Mikro. Lalu bagian paper kita isi yang cookie. Lalu bagian network setting kita pilih yang lab VPC. Subnetnya kita pilih yang public subnet. Lalu auto assign public IP kita pilih enable. Kemudian security group kita buat namanya test SG. Lalu di inbound security group kita pilih all ICMP. Lalu all ICMP. Oke, kemudian kita klik launch instance. Oke, kita lihat semua instance. Nah, sekarang kita udah punya 3 instance. Kemudian kita kembali ke VPC, kita edit inbound role-nya. Kita tambahkan ini yang semua ICMP IP4. Lalu kita set change. Ini masih menginisialisasi. Kita cek ke test instance. Nah, dia ada IP privatnya. Nah, ini harusnya kita ganti ke IP privatnya dari
kita slash 32 seperti ini harusnya. Lalu kita save change. Nah, saat ini kita tolak. Kemudian kita set change. Oke, ini udah berhasil memperbarui inbound role ASL-nya. Kemudian kita lanjut untuk menjawab pertanyaannya. Kita cek di AWS detail. Ini kita buka multiple question. Kita jawab question 1. What is the purpose of the internet gateway in the public subnet? Allow instant public subnet. Kemudian question 2. What allows instance in the private subnet to connect to the internet so that it can limit update? Gateway. Question 3. Can the instance in the private subnet be accessed directly from the internet? Kalau dari private subnet nggak bisa. Question 4. Why do you use two different keybinds to access the private instance and the patient host? Tadi kita buat keypass. Okay, 2. Kemudian, can the patient host use ping and get a reply from the instance in the private subnet? Nggak bisa. Nomor 6. Which security group roles allow the private EC2 instance to receive the return traffic when it pings the test instance? Outbound on private and inbound on test. Oke, kemudian di sini kita sudah selesai dan kita akan submit. Coba kita ping.
sampai di sini mungkin saya submit saja pengerjaannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ada di PPT materi. Sini ada debrief pakai PPT Lab. Nomor 1, what did you configure for the application instance to be accessed to the Bayesian instance? Artinya, apa yang kamu konfigurasikan supaya instance aplikasi bisa diakses melalui Bayesian instance. Nah, untuk kita bisa akses ke aplikasi instance melalui Bayesian, kita perlu menempatkan aplikasi instance di private subnet tanpa public IP di sini. Nah, dia tanpa public IP supaya tidak dapat langsung diakses dari internet. Nah, kita membuat Bayesian host di public subnet yang memiliki public IP. Kemudian kita bisa mengonfigurasi security group supaya mengizinkan koneksi SSH dari security group Bayesian host, bukan melalui internet secara langsung. Sehingga dari sini hanya pengguna yang bisa masuk ke Bayesian yang dapat mengakses instance dari aplikasi seperti itu. Kemudian nomor 2, what configuration did you apply to define the traffic flow from the internet to the application server? Nah, konfigurasi apa yang kita terapkan untuk mengatur lalu lintas dari internet ke server aplikasi? Nah, tadi untuk mengatur lalu lintas traffic, kita kan tadi udah menambahkan internet gateway, kemudian kita hubungin ke public subnet supaya Bayesian bisa menerima koneksi dari internet. Kemudian kita tadi buat NAT gateway di public subnet, kemudian memperbarui route table pada private subnet supaya setiap traffic yang keluar ke 000+0 itu akan diarahkan ke NAT gateway sehingga server dapat melakukan koneksi ke internet melalui NAT gateway, tetapi tetap tidak bisa diakses langsung dari luar. Jadi, traffic dari internet menuju aplikasi hanya dapat dilakukan melalui Bayesian host sebagai pintu masuk, seperti itu. Nah, ini nilainya 56/56. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari lab Creating a VPC Network Environment for the Cafe dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.